I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Pada hari ini hari yang sangat mencerahkan, hari yang sangat bahagia, hari yang selalu membuat kita merasa senang. Ya, perkenalkan saya Ardi. Di pagi hari ini saya akan membahas tema tentang mental kaya. Kenapa saya membahas mental kaya ini? Karena sejatinya Tuhan itu menginginkan kebaikan semua manusia, menginginkan semua kaya. Jadi pertanyaannya, kenapa ada yang hidupnya menderita? Ya, itu bukan Tuhan, itu karena pilihannya sendiri. Ya, langsung saja, bagaimana supaya memiliki mental kaya? Yang pertama adalah afirmasi. Karena mungkin pada saat ini Anda selalu sukanya mengeluh, sukanya merasa kekurangan. Jadi itu sudah tertanam di jiwa Anda. Maka harus untuk mengubahnya, perbanyaklah afirmasi yang positif. Misalnya saya sehat, saya kaya. Dan itu terus diulang supaya terbentuk merasa kaya, merasa hebat, merasa berkelimpahan. Dan itu secara perlahan, secara pasti akan berubah. Dan bisa dibuktikan afirmasi itu sangat powerful. Misalnya nih, Anda nih sedang berusaha, Anda menjual sesuatu, tapi ada masalah ketika Anda menjual, tidak laku, dan otomatis dalam perasaan itu akan muncul, saya tidak bisa. Dan Anda pun mengiyakan dalam pikiran dan selalu diulang dalam perasaan, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Maka otomatis Anda pun akan berhenti karena kondisi batin Anda lemah. Dan kondisi batin inilah yang membuat fisik Anda juga lemah. Nah, ketika pada saat itu Anda berkata, saya bisa, terus diulang, dan kondisi batin Anda pun menjadi kuat, dan terus menjadi kuat, dan Anda tetap lanjutkan untuk menjual. Dan bisa juga dibuktikan ketika pada saat Anda bermasyarakat, Anda berkumpul sama teman, Anda duduk bekerja sama karyawan yang lainnya, atau Anda bersama dengan pembisnis teman-teman Anda. Tapi di satu waktu itu Anda disakiti, dan memang perasaan Anda pasti sakit. Tapi ketika Anda selalu mengiyakan dan selalu berkata, saya disakiti, saya disakiti. Dan itu selalu terbayang dari waktu disakiti, waktu pulang itu selalu terbayang saya disakiti, waktu tiba di rumah saya disakiti. Otomatis perasaan Anda kesal, marah, jengkel, benci. Tapi ketika Anda
pada saat disakiti dan merubah afirmasinya karena menyadarinya, lalu berkata, ini tidak apa-apa. Dia belum mengerti, dia masih belum sadar. Dan Anda terus memberikan afirmasi yang positif. Saya yakin, saya jamin perasaan Anda akan berubah. Tidak sakit hati. Jadi jangan anggap remeh bahwa afirmasi itu tidak mempunyai kekuatan. Sangat-sangat mempunyai kekuatan, sangat mempunyai kekuatan untuk merubah kekuatan batin Anda. Yang kedua adalah visualisasi. Nah, visualisasi ini juga membuat mental kita bisa menjadi mental kaya. Karena bisa saja Anda selalu dalam bayangan Anda, dalam pikiran Anda, dalam perasaan Anda selalu membayangkan yang mental miskin, selalu membayangkan kekurangan, sehingga itu yang menjadi mental Anda. Tapi ketika Anda visualisasikan tentang keberlimpahan, tentang banyak uang, tentang banyak memberi, dan itu sampai di perasaan Anda, saya yakin, saya jamin Anda akan pasti bisa menjadi mental kaya. Ini banyak juga dilakukan orang-orang yang seperti pelari dunia. Dia selalu membayangkan menang ketika sebelum bertanding, dan hampir 100% ketika dia bertanding dia selalu menang. Dan pemain-pemain basket yang juara dunia itu dia berkata, saya selalu sudah menang sebelum bertanding. Jadi dia sudah memvisualisasikan dirinya dia menang. Dan ini memang ilmu yang sangat sakti, ilmu yang nyata, karena saya juga pernah membuktikannya. Pada saat itu saya mencari seseorang dan orang tua saya menyebutnya saja kotanya, tapi saya tidak tahu alamatnya di mana. Dan alhasil saya berangkat, dan sebelum saya berangkat saya membayangkan orang itu, saya ketemu orang itu. Dan ajaibnya, ketika sampai di kota itu, saya tanyakan, langsung ada orang yang tahu dan saya ketemu orang itu. Jadi visualisasi itu luar biasa kekuatannya. Dan yang ketiga adalah Anda harus berpikir bahwa kehidupan ini adalah hukum ketetapan, hukum sebab akibat. Karena kalau Anda tidak berpikir begitu, ketika Anda berkata afirmasi itu nyata, visualisasi itu nyata, ketika Anda berkata, wah, bukan hukum sebab akibat, bukan hukum ketetapan, pasti Anda, wah, tidak mungkin, mana bisa, hanya membayangkan bisa terjadi, mana bisa, hanya afirmasi bisa merubah perasaan, merubah nasib, tidak bisa lah. Jadi ketika Anda tidak yakin, tidak ada rasa yakin, biarpun Anda membayangkan apapun, biarpun Anda memvisualisasikan apapun, biarpun Anda afirmasi apapun,
ketika Anda tidak yakin, tidak ada hasilnya. Jadi Anda harus berkata bahwa ini semua adalah hukum ketetapan, hukum pasti, hukum sebab akibat, dan supaya menimbulkan rasa yakin, karena rasa yakin adalah yang bisa membuat apa yang kita lakukan itu berhasil. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.